Assalamualaikum. Berikut video pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Menjenguk orang yang sedang sakit, menolong, bekerja sama. Begitu juga para pahlawan saling menolong untuk kemakmuran rakyatnya, ya. Kemudian bekerja sama, kemudian saling apa? Toleransi. Di sana kan ada sikap kepahlawanannya, yaitu saling menolong. Apa yang kalian catat di sana? Apa bentuk perjuangan Raja Purnawarman pada Kerajaan Tarumanegara? Satu. Membangun saluran air untuk kepentingan rakyatnya. Kedua, apa bentuk perjuangannya? Memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, sebagai raja beliau berjuang untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya. Berani dalam memimpin perang, dalam melawan penjajah. Itu adalah bentuk perjuangan Raja Purnawarman pada Kerajaan Tarumanegara. Ya, kita lihat di sana halaman
Tapi ibu membawa alatnya bukan lilin, tapi dengan senter. Itu sama saja ya. Lubangi bagian tengah karton ini dan ibu sudah membawanya dari rumah. Itu cahaya merambat lurus. Jadi di dalam karton itu ada bolong-bolong. Apakah si cahayanya lurus atau terpantulkan? Kita praktek ya. Coba Yusuf, Pasya, dibantu sama Jen, dikedepankan mejanya, kita praktek ya. Jangan didorong tapi diangkat. Di sini kita akan praktek cahaya merambat di atas. Cahaya merambat lurus. Ibu di sini membawa 2 karton yang sudah dilubangi. Ibu minta bantuan sama apa ya untuk kedepannya? Bolehlah sama ini aja. Ada bentar ya. Sama ini aja ya. Ini untuk membuktikan bahwa cahaya itu ada enggak, merambat tidak, atau dia merambat lurus atau tidak. Boleh dipegang sama Jen, kemudian Yusuf ke sini. Satu pegang ini, yang kedua Yusuf pegang sini, tapi jangan menghalangi kartonnya ya. Lihat, nanti kita membuktikan ada enggak pantulan cahayanya di karton yang biru ini ya. Ya. Nanti kalian lihat, ibu coba akan ngasih senter kepada karton yang sudah dilubangi. Apakah merambat lurus? Tidak. Boleh ke sini melihat ke depan. Lihat, senter disimpan di luar. Merambat lurus tidak? Ya. Ini terbukti bahwa sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari sifat yang pertama? Adakah yang mau bertanya? Ya, apa? Itu merambat lurus. Ya, mengapa cahaya merambat lurus? Nah, karena di dalam merambat lurus, karena dalam karton ini kan ada lubang. Kemudian cahaya dikasih cahaya ke dalam lubang tersebut ya. Kemudian dapat menembus ke dalam lubang yang sudah ke dalam karton yang sudah dikasih lubang, dan terbukti bahwa cahaya merambat lurus, enggak belok ke sana kemarin ya. Kita akan praktek yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Di sini ibu membawa alatnya, yaitu gelas yang bening dan gelas yang tidak bening, yang terbuat dari keramik yang tidak kelihatan ya. Lihat ke depan. Ibu masih menggunakan karton yang biru. Ini sebagai dasarnya ya. Coba lihat, ini kan bening. Gelas ini bening ya. Apakah akan menembus tidak? Menembus tidak? Menembus. Cahaya menembus benda bening. Coba kita praktekkan kepada gelas yang tidak bening. Apakah ada cahaya ke sana? Tidak. Yang ada hanya apa? Bayangan. Yang ada hanya bayangan, tapi tidak menembus. Nah, kesimpulannya bagaimana? Cahaya menembus kepada benda yang bening, ya, dan tidak menembus kepada benda yang tidak bening. Jelas? Jelas. Mengerti?
ada 2 ya, udah ini aja. Coba dipegang sama perempuan sekarang. Jui sama Elsa. Ini saling. Nah, pegangnya. Ada 2 cermin. Ini mantul tidak? Mantul. Ada mantul ya? Bisa kalau ini berhadapan? Ada mantul ya? Kalau selain ini, apalagi? Kalian apa? Bercermin. Karena ada cahaya pantulan, ada nggak gambar kalian bercermin? Ada. Ya, itu sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Lihat juga ini center. Ada pantulannya tidak? Ada. Ya. Karena ini kurang besar cahayanya, jadi kurang bagaimana? Kurang cerah ya. Ya. Sekarang ya, terima kasih, Neng. Sekarang adalah yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kita menggunakan gelas. Dan sekarang yang terakhir yaitu yang 4, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil, kemudian dengan gelas yang berisi air. Apakah terbukti tidak dapat dibiaskan seperti yang putus? Ya, kita coba masukkan sendok dulu ke dalam air, ke dalam gelas yang sudah berisi air. Coba lihat, dimasukkan, apakah lurus atau seperti patah? Seperti patah. Lihat TV, lurus atau seperti patah? Seperti patah, seperti yang tidak nyambung ya. Di sini terbukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kelihatan yang belakang? Ya, seperti patah ya. Coba apakah sendok aja seperti patah yang bisa dibiaskan? Kita coba pensil ya. Kita masukkan. Lurus atau seperti patah? Ya, seperti patah. Ini terbukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sekarang praktek dari Ibu sudah. Kalian kan disuruh sama Ibu membawa alat-alat untuk praktek IPA. Coba sekarang kalian fungsinya berkelompok. Mejanya ya, berkelompok.
Ya, kapan pinter? Di mana? Itu jangan sampai lupa lagi ya tentang kalimat tanya. Kemudian yang dapat disimpulkan dari kepahlawanan, diharapkan kalian memiliki sikap seorang pahlawan. Contohnya apa? Dan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani tentang menyerah. Nah, kalian pantang menyerah. Belajar dengan rajin. Apalagi yang kalian terapkan? Belajar dengan rajin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, saling menolong sesama teman, saling menghargai, ya, Saling membantu. saling membantu. Kalian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap-sikap kepahlawanan. Dalam pelajaran IPA yang sudah, jangan berisik ya. Yang dipelajari dari IPA, sifat-sifat cahaya, apa yang kalian sudah ketahui tentang IPA? Sudah. Ya, sudah mengerti tentang cahaya, sifat-sifatnya. Ya, begitu pelajaran dari Ibu. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalian senang? Senang. Dan kita ketemu lagi besok. Tema 5, subtema 1 pembelajaran 2. Masih tentang kepahlawanan. Nah, kalian ada PR di rumah ya? Buka halaman 14. Sudah dibuka? Jangan kalian kasih tanda karena suka ada yang lupa. Ya, jangan lupa kalian kerjakan. Sudah ditandai? Kelompok 1 sudah ditandai? Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian berdoa untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduknya rapi pulang duluan ya. Duduk yang rapi. Kelompok 1 pulang. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3.